Tapi tadi dagangannya apa saja? Yang pertama kita bawa melon 100 biji, Pak. 100 biji ya. Habis ya? Habis langsung diproyek dari ibu-ibu, Pak. Oh iya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita bawa tanggul dari Ratu Malang ya. Kita bawa 30 kilo. 30 kilo habis. Apa lagi? Yang bisa selanjutnya bawa 2 karung. 2 karung. 2 karung kira-kira berapa tanduk? Berapa? 5 tunduk kali 6 30 kengkeng. Wah, luar biasa juga. Kalau itu tanggal tadi itu istimewaan apa tuh tanggal? Istimewaan jeruk tanggal katanya manis, ada kecutnya, Pak. Oh ya, jadi kasih tanggal kecutnya itu, Pak. Seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi semangat terhadap program digitalisasi, terutama di Jawa Tengah. Karena ke depan ini seluruh kehidupan di masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dengan proses digital ini. Ini sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang yang unik menurut saya, yaitu seorang kepala dinas tetapi membuat kanal YouTube untuk berkomunikasi. Saya kira tidak semua orang melakukan itu. Saya tahu sudah melakukan ini cukup lama, maka saya ingin mengajak berbincang-bincang untuk tahu perkembangannya sampai saat ini. Nah, inilah Bapak Gundala Wejasena. Beliau mengelola kanal YouTube dengan nama yang sama, yaitu Gundala Wejasena. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Bambang. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak, tapi sebelum itu mungkin bisa juga diterangkan. Namanya bagi saya agak aneh itu ya, Gundala Wejasena. Cara ngeja yang benar seperti apa, dan saya dulu tahunya Gundala itu tokoh cerita komik itu, Pak. Nah, nanti silakan cerita perjalanan Bapak ya, mulai mungkin kuliah di mana, kemudian perjalanan karir bekerja, sekarang ini jabatannya double-double ya, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan di Kabupaten Blora. Silakan, Pak. Ya. Tentang nama saya sebenarnya itu ya kan pemberian orang tua ya. Jadi Gundala Wejasena. Ya. Mestinya ya Wijasena, cuma waktu itu gurunya itu nulisnya keliru. Jadi ganti E deh. Ya. Ya kadang kalau orang kalau menulis nama saya itu kadang-kadang juga keliru. Kalau Gundala itu kan petir itu. Iya, iya. Tetapi kalau dengan tokoh Gundala yang komik itu duluan saya lahirnya. Itu saya kan lahir tahun 63. Itu kelihatannya tahun 70-an kalau yang itu. Yeah. Itu yang buat juga orang Jogja. Saya lahir kan juga di Jogja. Oh, iya. Jadi Gundala itu kan istilahnya kalau di Nogososro Sapu Inten yang karyanya Pak Singgih Hadi Mintarjo itu kan kalau di langit itu kan ada istilahnya Gundolo Seto dan Gundolo Wereng. Itu kemudian bertarung di langit, jadilah itu apa percikan tatit atau lidah api yang ada di langit itu sebenarnya kan pertempuran antara baik dan buruk. Dan kemudian tentang kuliah saya itu kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 1981.
Kemudian lulus tahun 1987. Di Gajah Mada, Pak ya? Ya, di UGM, di Gajah Mada. Iya. Ketika itu saya ya aktif di berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pengajian, kegiatan seni, terutama kalau di kesenian itu yaitu di teater Gajah Mada. Saya seorang pemain teater Gajah Mada yang waktu itu ya cukup lumayan. Saya pernah ikut workshop itu di teater kelas kalau nggak salah ya di Semarang. Di mana itu? Undip. Di Semarang. Itu salah satu pematerinya itu kalau nggak salah Pak Bambang Sadono. Wah, iya betul. Iya Pak Bambang Sadono waktu itu dengan ada Mas Kirno, kemudian ada Mas Waluyo atau siapa ya, itu betul. yang Waluyo Haji. Ya. Kelas teater namanya. Kelas teater ya, betul Ya. betul. Ya. Itu jadi itulah sejarah singkat mengenai pendidikan saya. Kemudian saya bekerja pertama kali saya masuk di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah di Taruh Budaya itu. Kemudian setelah itu karena ada kekosongan dokter hewan di daerah karena memang waktu itu sangat langka, saya diminta untuk di Blora menjadi dokter hewan di Blora, sehingga dokter hewan di Blora ada dua, yang satu di Puskeswan, Poskeswan, saya ada di Dinas Peternakan, dan kemudian saya menjadi kepala seksi kesehatan hewan, kemudian berkembang menjadi kepala seksi Barbaknak, kemudian setelah itu menjadi gabung, dinas-dinas digabungkan, ada dinas peternakan, dinas pertanian, dinas perkebunan, gabung jadi satu menjadi namanya dinas pertanian. Saya menjadi kepala bagian tata usaha. Setelah itu geser lagi ke menjadi Kasubdin Perkebunan. Ya, pertama kali orang pada tertawa ini. Wah, dokter hewan kok di perkebunan, kan mikirnya kan seperti itu. Nah, setelah itu geser menjadi kepala kantor ketahanan pangan. Juga sudah pernah. Kemudian menjadi staf ahli bupati. Setelah staf ahli bupati, kemudian saya menjadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Kemudian pindah menjadi kepala dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Blora. Setelah itu ada penggabungan lagi, dinas peternakan dan perikanan digabung dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan. Nah, jadilah sekarang ini menjadi dinas pangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Ya, kebetulan dalam hal ini saya masih dipercaya untuk menjadi kepala dinasnya. Demikian Pak Bambang Sadono. إلهي نسطول الفردوسي أعلى ولا الأقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Yang menarik kan Bapak punya ide untuk membuat kanal YouTube itu awalnya seperti apa? Oh, begini. Jadi saya ini termasuk orang yang sudah lama menggeluti dunia internet. Oh. Karena saya memang suka coba-coba waktu itu. Jadi ketika teman-teman itu belum tertarik untuk bermedsos, saya itu sudah bermedsos. Pertama kali adalah dengan Friendster. Dengan Friendster. Itu yang dipakai oleh anak saya sebenarnya waktu itu. Pada saya masih SMP atau masih SD atau apa itu menggunakan Friendster. Saya juga ikut-ikutan main Friendster. Kemudian Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Setelah itu sekitar tahun berapa itu ya. Kemudian Facebook ya, Facebook.
Nah, dengan Facebook itu kemudian ketemu dengan teman-teman, baik itu teman kuliah, teman bermain dan sebagainya. Setelah itu coba-coba itu membuat YouTube. Itu mungkin sekitar tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2011 saya mulai menggunakan YouTube itu. Cuma ya masih jarang-jarang bermain YouTube itu masih jarang-jarang. Setelah itu baru intensif baru tahun kemarin itu saya intensifkan kembali sehingga banyak. Jadi setiap setiap momen saya abadikan di dalam YouTube saya. Demikian Pak Bambang Satono. Iya. Apakah kanal ini membantu tugas Bapak? Oh, sebenarnya ya cukup membantu juga karena setiap kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan tupoksi saya selalu saya rekam, saya abadikan, kemudian saya share. Itu bisa saya share ke grup-grup WhatsApp dari teman-teman di kantor, sehingga mereka bisa tahu, oh ada kegiatan semacam ini. Di situ kan, walaupun tidak secara detail saya ceritakan seperti misalnya peternakan, misalnya saya mengunjungi sebuah peternakan di Lampung misalnya, di tempat orang Blora juga sebenarnya, tapi sukses di Lampung, punya ternak 6.000 misalnya seperti itu. Kami syuting, kemudian kami share di grup mereka sehingga mereka tahu, oh peternakan di Lampung, peternakan modern itu seperti ini. Kemudian juga ketika kami di balai inseminasi buatan Lembang atau di tempat embryos transfer itu kan juga saya abadikan, saya share sehingga teman-teman juga tahu, oh misalnya bagaimana cara koleksi semen beku atau sperma, bagaimana labnya seperti apa, kemudian kandang-kandangnya seperti apa, sehingga ketika kita buat perencanaan itu sudah punya gambaran gitu Pak. Ya. Kaping papat wonten ngira ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Ta'ala nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmillahi sholata daimata bidawamil mulkillahi musyrik. Jadi ketika memberi sosialisasi kepada masyarakat itu tidak tidak seperti orang berceramah, tetapi langsung Ya. mereka bisa menyaksikan pengalaman orang lain gitu kira-kira. Nah, jadi seolah-olah mereka kan datang sendiri ke sana, Iya. seolah-olah seperti itu. Nah, kalau tidak salah saya juga pernah melihat video-video Pak Gundala ini. Pak Gundala keliling dari kampung ke kampung naik sepeda. Oh iya iya iya, ya betul. Karena saya juga hobi goes juga. Ya, naik sepeda, tapi saya kadang-kala mampir juga ke peternak sapi, kemudian saya wawancarai. Itu kan juga termasuk terkait dengan tupoksi saya juga. Walaupun cuma kan kita kan tidak menggurui begitu loh, tidak menggurui. Tetapi kita seolah-olah kita sedang goes, kemudian mampir ke sebuah peternakan, kemudian kita cerita-cerita. Kemudian misalnya di situ juga ada pemandangan sawah dan sebagainya, mereka bisa tahu, kondisi pertanian kita pada saat itu seperti apa. Kemudian juga misalnya menebar ikan dengan kolam bulat, itu berarti kalau orang
pelihara ikan itu tidak harus dengan biaya mahal membuat kolam yang dari semen dan sebagainya, cukup dengan terpal dan sebagainya. Cuma temanya adalah goes ya. Ya. Demikian. Ya, Pak Gundala, bagaimana respon masyarakat? Dan pertanyaan saya gini, apakah masyarakat desa itu sekarang sudah sudah familiar dengan ini nonton video itu? Oh, begini. Jadi kita kalau berbuat sesuatu tidak harus tidak harus memaksakan mereka harus seperti ini, harus modern dan sebagainya. Tetapi kalau di masyarakat sendiri, misalnya masyarakat pedesaan, itu kan sudah terbagi juga, yaitu masyarakat yang seperti tua-tua seperti kita yang sudah kolonial itu dengan masyarakat yang milenial. Mereka adalah orang-orang yang barangkali justru lebih sering melihat Android daripada kita. Karena kita sendiri yang tahu bahwa di desa termasuk anak-anak kecil saja karena mungkin kebutuhan harus sekolah, harus WFH ya, WFH mereka kan harus punya Android. Sehingga bukan hal yang mustahil bahwa mereka juga melihat video-video saya. Kadang-kadang saya sudah disapa oleh orang-orang yang di desa itu ya, wah ini Pak Gundala. Saya sudah lihat videonya dan sebagainya. Kemudian kalau ada acara dengan mereka, sengaja saya syuting, saya bikin video. Seperti kemarin ada kegiatan pasar tani itu yang paling baru itu. Ya, saya itu lihat. kan, mereka saya video. Lain kali kalau ketemu saya tanya, sudah lihat YouTube-nya apa belum? Mereka, oh sudah. Kemarin saya download yang khusus ada saya. Ada yang kita seperti itu. Jadi sebenarnya itu masyarakat kita itu sudah sangat melek digital gitu loh Pak Bambang Sadono. Ya. Nah sekarang pertanyaannya itu Bapak menggunakan peralatan-peralatan yang dipersiapkan dengan khusus begitu atau ya apa adanya gitu? Wah. Ya sementara ini saya masih apa adanya. Jadi saya cuma bawa Android modal saya. Nah, kalau kadang ya saya bawa seolah-olah saya tidak melakukan syuting. Jadi saya bawa begini atau saya letakkan di mana, kemudian saya omong-omong begitu. Padahal di sana ada Android saya yang saya letakkan, saya ganjal pakai batu itu. So, maaf ini Pak Bang Sadono, ini Android saya ganjal pakai guling ini. Jadi sementara ini masih cukup sederhana. Jadi walaupun ada gambaran, saya nanti juga barangkali perlu peralatan-peralatan yang baik gitu. Setidak-tidaknya ada orang yang nyuting sendiri, kemudian ada yang kemudian alatnya juga nanti kalau diupload tidak pecah, tidak goyang dan sebagainya. Tapi sementara ini tidak seperti itu. Kadang juga ada teman di samping saya suruh pegangi. Saya suruh pegang, saya bisa melakukan kegiatan. Demikian, Pak. Ya, kalau soal suara, Pak, ya. Itu kan kadang-kadang kalau suara kita tertangkap, tapi kalau orang lain yang bicara itu menggunakan apa, Pak, supaya tertangkap juga? Ya sementara ini masih langsung itu. Oh. Walaupun saya juga punya itu yang tapi belum pernah saya pakai. Gak enak itu misalnya kita pasangkan di sini mikrofonnya, nanti kan gak enak. Dan tidak bisa alami, tidak bisa natural gitu. Karena nanti mereka kan acting. Jadi acting dibuat-buat. Beda kalau kita ngomong, mereka tidak tahu. Jadi tahunya saya kan hanya memegang HP seperti ini, tapi sementara kita kan sebenarnya sedang melakukan wawancara atau sedang membuat konten video gitu, konten YouTube gitu. Ya. Itu kalau saya lihat subscribernya kira-kira sudah 4.000-an Pak ya sekarang.
sedikit, saya kan baru 1.260 berapa gitu. 1.260 itu berarti sudah bisa dimonetize. Nah, sebenarnya sudah bisa, cuma saya memang belum memanfaatkan itu. Waktu saya coba mengisi jadi Google AdSense itu ketika saya beri nomor nomor rekening saya yang BRI itu katanya suruh ganti rekening. Saya nggak enak jadi besok saja kalau sudah banyak nanti saya mau mulai lagi untuk daftar di Google AdSense. Nah, Pak Gundala ini kalau tidak salah kan setahun lagi mau purna. Oh iya. Apakah nanti mau mengembangkan ini konsentrasi atau pulang ke Jogja? Kalau masalah pulang kemana-mana saya kira, tapi kelihatannya saya masih tetap di Blora. Karena anaknya juga di Blora, kemudian istri asli Blora juga. Oh iya. Kemudian kalau masalah mengembangkan konten ya tentu saja kalau konten ini ya kita tetap jalan terus. Nah, jangan sampai karena ini kan merupakan dokumentasi perjalanan hidup kita. Kalau masalah monetize itu saya kira nggak begitu penting ya. Yang penting dia punya dokumen. Iya betul. Jadi setiap kali saya ingin mengingat masa-masa yang lalu kan bisa saya putar. Saya putar. Barangkali nanti cucu saya juga sudah besar ya ini loh. Kakekmu ketika masih muda, ini ketika hampir pensiun dan sebagainya. Dan hebatnya ketika mamah kamu ini menikah kan ada juga di YouTube. Jadi membuat dokumen disimpankan oleh YouTube ya. Iya, disimpankan oleh YouTube. tinggal buka itu Pak ya. Iya. Nah, sekarang kalau selama membuat ini ada pengalaman nggak Pak? Apa kendala-kendalanya atau kesulitan-kesulitan yang Bapak alami? Karena saya tidak mengarah ke profesional selama ini ya, karena saya masih merasa amatiran. Jadi saya memang tidak menuntut untuk karya-karya yang bagus, yang misalnya tidak goyang, kemudian resolusinya cahaya bagaimana, tidak berpikir ke sana, sehingga suaranya apa harus jelas atau tidak, itu kan saya tidak berpikir jauh ke sana, sehingga seolah-olah tidak ada
hambatan. Cuma hambatannya kan itu kalau ada musik di belakangnya. Padahal wah ini acara ini penting. Tapi kok ada musik di belakangnya. Nah itu kadang kan kalau sudah kita upload kan ada itu apa komplain itu apa jenis hak cipta itu. Iya, hak cipta. Nah itu mesti walaupun suara sedikit. Padahal itu pengajian dari misalnya ya pengajian Al-Quran, tetapi kan dari kaset itu juga ada komplain itu. Ya betul. Ya. Tapi di komplain juga nggak apa-apa, apalagi kalau nggak apa-apa. Cuma kalau nanti jadi uang kan mereka yang apa itu. Ya, ya. Iya. Ya. Pak Gundala, kalau orang-orang yang senang membuat konten seperti Bapak ini, di lingkungan Bapak cukup banyak atau Bapak sendirian? Sebenarnya cukup banyak. Katanya malah ada organisasinya, cuma kan saya tidak ikut begitu. Ya. Ada organisasinya. Ya, di Blora itu banyak sekali. Ya. Atau mereka juga nyapa saya, kapan kita bikin video bersama? Bahkan belum sempat. Mereka banyak sekali dan sudah dapat penghasilan dari YouTube-nya itu. Ada yang cerita kemarin saya dapat transfer 21 juta, banyak. Saya cuma 2 juta dan 1 juta. Tapi sebenarnya di lingkungan kita di Blora ini banyak sekali yang sudah menjadi YouTuber yang betul-betul hidup dari YouTube itu sudah banyak. Iya. Ya, bagus sekali karena kelihatannya ke depan ini tidak mungkin akan mundur lagi, tidak mungkin. Makin macam-macam nanti kita akan menggunakan ini karena kita menikmatinya. Kalau nggak ada seperti ini, saya nggak bisa wawancara dengan Pak Gundala, hanya cukup di rumah masing-masing. Iya, saya nggak bisa ketemu dengan seorang tokoh seperti Pak Bambang Sadono, walaupun tetangga ya, walaupun sebenarnya tetangga, tetapi kita untuk bisa bertemu kan Bapak mungkin di Jakarta atau di Semarang. Iya, Semarang sekarang, Pak. Semarang ya. Semarang. Baik, Pak Gundala, terakhir saya mau tanya, mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu ya, baik kepada masyarakat ya, kepada teman-teman sesama YouTuber, apa harapannya supaya ke depan ini benar-benar media digital ini memfasilitasi semua kebutuhan hidup kita. Baiklah, mungkin pesan untuk teman-teman barangkali yang masih agak canggung dengan media digital, kami harap kepada teman-teman semua untuk akrablah, karena sekarang ini barangkali kita bisa belajar apa saja dari YouTube. Misalnya belajar tentang teknik juga ada, belajar tentang bercocok tanam, bahkan kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan alat yang kecil itu. Kita bisa menjadi kaya, kita bisa menjual apa saja di situ.
kita juga bisa mempromosikan diri kita sendiri. Misalnya, kita punya usaha, punya produk apa, bisa kita tuangkan dalam media digital, baik itu tertulis maupun dalam video seperti YouTube atau TikTok dan sebagainya. Itu sangat efektif. Bahkan saya punya anak itu sekarang juga dokter hewan juga, dia praktek. Dia selalu mengupload itu di Instagramnya dan lumayan kliennya juga banyak. Bahkan dulu dia pernah jualan sambel. Nah, dia bikin sambel dikasih di toples kecil gitu, kemudian ditawarkan di Instagram. Itu langsung pesanan itu ya cukup lumayan. Juga pernah membuat baju kecil. Sebenarnya baju itu buatan istri saya, buatan ibunya ya. Loh kok bisa buat baju seperti itu? Sebenarnya buatkan cucunya, ditawarkan di Instagram, itu banyak yang pesan juga. Jadi janganlah canggung dengan peralatan atau dengan media digital ini. Insya Allah sekarang ini semua kegiatan itu bisa dilakukan dengan secara digital. Dan kepada teman-teman YouTuber, silakan nonton juga YouTube saya. Itu banyak yang menarik. Memang macam-macam ya. Saya tidak membatasi misalnya harus masalah ternak, harus masalah pertanian, tidak. Di situ juga ada video-video seperti drama-drama kecil, film-film pendek juga ada di situ. Ada yang judulnya keluarga Pak Gundala atau apa, kemudian ada juga Kopi Mbak Dita, ada juga Kopi Mbak Dita. Yang terakhir itu yang serial yang mungkin baru 2 kali itu namanya Silhouette. Lupa saya, karena belum saya teruskan ya. Judulnya Silhouette. Itu ada. Cuma ya memang sederhana karena tidak ada naskah, tidak ada apa. Teman saya suruh kamu ngomong gini. Tapi jadi sebuah sebuah tontonan kecil yang juga banyak komennya, kan banyak komen dari para pemirsa. Jangan lupa kepada teman-teman YouTuber yang nonton YouTube-nya Pak Bambang Sadono ini, Jawa Tengah Pak? Lupa saya. Inspirasi Jawa Tengah. Inspirasi Jawa Tengah itu jangan lupa lihat Gundala Wejasena Channel. Iya. Silahkan kalau yang belum subscribe ya subscribe, kemudian like, kemudian juga komen. Kami juga ingin komen dari para pemirsa, para YouTuber yang pada saat ini nonton Inspirasi Jawa Tengah. Saya kira demikian Pak Bambang Sadono. Terima kasih Pak Gundala Wejasena. Jadi seorang ASN, seorang kepala dinas di Kabupaten Blora, kepala dinas pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, yang juga punya background seorang aktor, ya, aktif di teater, waktu mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, sampai sekarang aktif di kanal YouTube Gundala Wejasena. Menarik, saya sudah sering menonton, mungkin bisa diikuti semua. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Gundala. Terima kasih Pak Bambang Sadono sudah bisa bergabung. Kapan-kapan kita bergabung lagi dengan tema yang lain. Terima kasih. Sukses.